Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kenalkan nama saya Odika Nastiti Toisuta dengan NIM C1D1211014, Prodi Bisnis Digital Universitas Jambi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang UTS Strategi Manajemen. Oke, di sini ada 13 soal yang ingin saya jawab atau saya jabarkan di video selanjutnya. Yang pertama ada jelaskan apa itu manajemen strategi. Manajemen strategi adalah proses perancangan, pengimplementasikan, dan pengawasan strategi jangka panjang organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi yang memaksimalkan keuntungan jangka panjang. Manajemen strategi melibatkan proses mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi, serta pengembangan rencana akses untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang sampai mengatasi kelemahan dan ancaman. Proses manajemen strategi melibatkan berbagai tahap termasuk analisis lingkungan, internal dan eksternal organisasi, pengembangan virus dan visi dan misi organisasi, memantau tujuan dan sasaran jangka panjang, serta identifikasi pengembangan strategi yang sesuai dengan kondisi organisasi dan lingkungan. Setelah strategi ditetapkan, proses manajemen strategi juga melibatkan mengimplementasikan strategi melalui pengelolaan sumber daya yang tepat, pengawasan kinerja organisasi, dan penyesuaian strategi jika diperlukan. Manajemen strategi sangat penting bagi organisasi untuk mencapai keberhasilan jangka panjang karena membantu organisasi mengidentifikasi peluang dan menghadapi tantangan yang dihadapi di lingkungan yang terus berubah. Dengan menggunakan pendekatan manajemen strategi yang efektif, organisasi dapat meningkatkan daya saing, pengembangan keunggulan kompetitif, dan pencapaian tujuan jangka panjang. Yang kedua, jelaskan apa itu Business Fulton. Business Fulton berpenilaian nilai bisnis. Adanya proses penentuan nilai atau harga suatu bisnis. Penilaian nilai bisnis dapat dilakukan untuk mencapai berbagai tujuan seperti pengembalian atau penjualan bisnis, penggabungan ekuasis, perancangan versus atau penyediaan. Proses penilaian nilai bisnis melibatkan analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja bisnis serta mendapatkan laba, aset, liabilitas, lingkungan, industri, persaingan, dan besar. Terdapat beberapa metode penilaian yang umum digunakan serta metode pendapatan, metode aset, dan metode pembandingan. Metode pendapatan melibatkan perhitungan nilai bisnis berdasarkan potensi pendapatan yang dihasilkan bisnis di masa depan, seperti arus kas atau laba bersih. Metode aset melibatkan perhitungan nilai bisnis berdasarkan nilai aset bisnis serta tanah gabungan, mesin, dan peralatan. Metode pembandingan melibatkan perbandingan bisnis dengan bisnis sejenis atau industri yang sama untuk menentukan nilai relatif bisnis. Bisnis Fulton sangat penting bagi para investor, pemilik bisnis, atau pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis karena membantu mereka mengetahui nilai aktual bisnis, membandingkan dengan harga yang ditawarkan, dan mengambil keputusan tepat dalam strategi bisnis. Ketiga, apa manfaat manajemen strategi dan bisnis Fulton bagi organisasi? Manajemen strategi dan bisnis Fulton dapat memberikan berbagai manfaat bagi organisasi, antara lain yang pertama menentukan arah dan fokus bisnis. Manajemen strategi membantu organisasi menentukan arah dan fokus bisnis jangka panjang dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang dan ancaman bisnis serta menetapkan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Bisnis Fulton juga membantu organisasi dapat mengetahui nilai bisnis sehingga dapat menentukan nilai dan arah yang benar untuk mengembangkan bisnis. Yang kedua ada meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif. Manajemen strategi membantu organisasi untuk memahami lingkungan bisnis dan memaksimalkan kekuatan serta peluang yang ada untuk mengembangkan keunggulan kompetitif. Bisnis Fulton dapat membantu organisasi untuk membandingkan kinerja dan nilai bisnisnya dengan pesaing sehingga dapat meninggalkan daya saing. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Manajemen strategi membantu organisasi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi sehingga dapat mencapai tujuan bisnis dengan efektif dan efisien. Bisnis Fulton membantu organisasi mematuhi nilai aset bisnis sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan aset untuk meningkatkan kinerja bisnis. Yang keempat, meninggalkan keputusan. Manajemen strategi dan bisnis Fulton membantu organisasi untuk mengambil keputusan strategi yang tepat dan berdasarkan analisa yang kompleks.
sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan strategi dan meningkatkan keberhasilan bisnis jangka panjang. Dengan menggunakan manajemen strategi dan bisnis Walton, organisasi dapat meningkatkan aktivitas dan efisiensi bisnis, meningkatkan daya saing dan mencapai tujuan jangka panjang. Nomor 4, apa tantangan terbesar direksi atau CEO dalam pemimpin suatu organisasi saat ini? Sebagai sebuah mahasiswa, saya tidak memiliki pandangan atau poin yang bisa dibangun terhadap individu tertentu. Namun secara umum, seseorang CEO atau pemimpin organisasi yang efektif adalah seseorang yang mampu memimpin organisasi dengan visi jangka panjang yang jelas, melakukan perancangan strategi dan melaksanakan dengan efektif, dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam sesuatu yang kompleks. Pemimpin organisasi yang baik juga harus mampu memotivasi dan memimpin tim kerja dengan efektif dan serta memiliki kemampuan untuk mengelola risiko dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang tengah muncul. Selain itu, seorang CEO atau pemimpin organisasi yang efektif harus dapat mengkomunikasi dengan baik dan menjalin hubungan yang positif dengan cara stakeholder organisasi termasuk karyawan, pelanggan, investor, dan mitra bisnis. Selain berkualitas kepemimpinan yang baik, pemimpin organisasi saat ini juga harus mampu menangani tantangan yang unik dan cepat berubah serta perubahan teknologi, persaingan yang sangat ketat, dan perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Pemimpin juga harus mampu memimpin organisasi dengan cara yang bertanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga organisasi dapat memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Nomor 5, apa itu visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai dan budaya perusahaan? Visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai budaya perusahaan adalah 4 elemen penting dalam manajemen strategi yang digunakan untuk membantu organisasi merencanakan dan mencapai tujuan. Visi perusahaan adalah menggambar jangka panjang tentang arah dan tujuan perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Visi perusahaan ini juga membantu pemimpin dalam organisasi untuk mengarahkan fokus dan sumber daya organisasi ke arah yang besar serta memberikan implementasi struktur perusahaan. Misi perusahaan adalah mencapai dan menjalankan tujuan pokok dan kegiatan inti dari perusahaan serta mengidentifikasi tepat produk atau layanan yang ditawarkan. Misi perusahaan yang baik membantu para pemimpin organisasi untuk mengarahkan fokus dan sumber daya organisasi ke arah pencapaian tujuan yang spesifik dan kompetitif dengan visi perusahaan. Tujuan perusahaan adalah sarana efektif yang bertukur dan ingin dicapai dalam jangka pendek atau menengah dan harus bersejalan dengan visi misi perusahaan. Tujuan perusahaan dapat berubah target finansial, pertumbuhan bisnis, peningkatan kinerja atau pencapaian hasil bisnis lainnya. Nilai-nilai dan budaya perusahaan. Nilai-nilai dan budaya perusahaan adalah prinsip-prinsip norma keinginan menjadi dasar dari cara kerja organisasi. Nilai-nilai dan budaya perusahaan yang kuat dan konsisten membantu membangun citra positif perusahaan dan memperkuat identitas perusahaan serta membantu dalam pencapaian budaya kerja yang sehat dan aktif. Dalam pembinaan visi, misi, tujuan, dan nilai budaya perusahaan membantu organisasi dalam merancang mencapai tujuan jangka panjang serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan berbudaya baik. Yang keenam, apa yang harus diperhatikan dalam menyesuaikan visi misi? Visi dan misi adalah elemen penting dalam merencanakan strategi bisnis. Visi dan misi perusahaan memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi perusahaan yang membantu mengarahkan keputusan bisnis dan tidak sehari-hari. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun visi dan misi. Yang pertama, referensi. Visi dan misi harus referensi dengan tujuan nilai perusahaan. Visi dan misi perusahaan harus mencerminkan tujuan dan nilai-nilai perusahaan. Yang kedua, klaritas. Visi dan misi harus jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak termasuk karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Yang ketiga, inspirasi. Visi dan misi harus menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk bekerja dengan keras untuk mencapai tujuan perusahaan. Visi dan misi yang kuat dapat membantu motivasi karyawan yang menciptakan semangat tim dan kuat. Ambisi. Yang keempat, ambisi. Visi dan misi harus ambisi tetapi juga realistis. Visi dan misi perusahaan harus menantangkan karyawan yang untuk mencapai tujuan yang tinggi tetapi juga harus memperhitungkan keterbatasan dan kendala yang ada. Yang kelima, kesesuaian. Visi dan misi harus sesuai dengan lingkungan bisnis perusahaan yang tren besar saat ini. Visi dan misi perusahaan harus selaras dengan keadaan dan kondisi besar saat ini serta mempertimbangkan perkembangan yang mungkin terjadi di masa depan. Yang keenam, ada konsistensi. Visi dan misi harus konsisten dengan tujuan dan jangka panjang dan strategi bisnis perusahaan. Visi dan misi perusahaan harus saling berkait dan mendukung satu sama lain. Dalam menyusun visi dan misi perusahaan harus mempertimbangkan semua faktor tersebut.
untuk mencapai tujuan, visi dan misi yang kuat dan bermanfaat bagi perusahaan yang terhadirnya. Nomor 7, sebutkan contoh 5 simpel visi misi perusahaan. Berikut adalah contoh 5 sampel visi dan misi perusahaan. Yang pertama, Coca-Cola. Visi membantu kesenangan dan kebahagiaan di seluruh dunia melalui merek dan produk yang kami ciptakan. Misinya menciptakan produk yang berkualitas tinggi, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, dan menjadi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Microsoft berdayakan setiap orang yang berorganisasi dunia ini mencapai lebih banyak lagi. Visinya menciptakan teknologi inovatif yang mengubah dunia, memberikan layanan solusi yang luar biasa untuk pelanggan dan memimpin dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang ketiga, Amazon. Visinya menjadi perusahaan paling terpercaya di dunia dalam hal pelanggan, karyawan, dan pemegang saham. Misinya memberikan pengalaman berbelanja online yang luar biasa, mempercepat pengiriman, menciptakan lingkungan kerja yang luar biasa, dan menghargai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang keempat ada Unilever. Visi bercepat perubahan menuju dunia yang lebih berkelanjutan dan lebih adil. Misi menyediakan produk-produk yang membantu pelanggan yang hidup lebih sehat dan lebih baik, mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan bisnis, dan memberikan manfaat ekonomi dari sosial bagi masyarakat di seluruh dunia. Yang kelima, Toyota. Visi menjadi merek mobil nomor 1 di dunia yang terkenal dengan keandalan dan inovasi. Misinya membangun mobil berkualitas tinggi, memenuhi kebutuhan pelanggan, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kreatif, dan berkontribusi dalam masyarakat dan lingkungan seluruh dunia. Yang kedelapan, apa itu analisis lingkungan eksternal dan jelaskan. Analisis lingkungan eksternal adalah proses pemeriksaan faktor-faktor atau kekuatan yang berada di luar organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Analisis ini membantu perusahaan memahami kondisi yang mempengaruhi operasi mereka dan memberikan gambaran tentang bagaimana mereka dapat beradaptasi dan bertahap di pasar yang berubah-ubah. Faktor-faktor eksternal yang dianalisis dalam analisis lingkungan eksternal biasanya diperkelompokkan menjadi beberapa kategori seperti faktor politik dan hukum, termasuk peraturan pemerintah, kebijakan, dan undang-undang yang tepat mengatur operasi perusahaan. Yang kedua, faktor ekonomi, termasuk inflasi, suku bunga, dan kondisi pasar yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran produk atau layanan perusahaan. Yang ketiga, ada faktor sosial, termasuk tren demografi, perilaku konsumen, dan norma sosial yang dapat mempengaruhi cerita merek perusahaan. Yang keempat, ada faktor teknologi, termasuk inovasi teknologi baru dan perusahaan teknologi yang dapat mempengaruhi efisiensi dan efektif operasi perusahaan. Yang kelima, faktor lingkungan, termasuk perubahan iklim, kebijakan lingkungan, dan kepedulian masyarakat tentang lingkungan yang dapat mempengaruhi tindakan perusahaan terkait lingkungan. Dengan melakukan analisis lingkungan eksternal secara teratur, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman dapat mempengaruhi operasi mereka dan membuat strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan atau manfaat peluang. Analisis juga membantu perusahaan untuk selalu menentu perubahan di lingkungan eksternal dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi perubahan. Jelaskan faktor-faktor strategi lingkungan industri yang paling dominan mempengaruhi daya saing perusahaan dan contohnya. Faktor-faktor lingkungan industri yang paling dominan mempengaruhi daya saing perusahaan meliputi 1. Persaingan antar perusahaan. Persaingan merupakan faktor dominan dalam lingkungan industri karena keberhasilan atau sukses perusahaan bertanggung pada kemampuan untuk bersaing dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Persaingan dapat merupakan persaingan harga, persaingan kualitas, persaingan pemasaran, atau persaingan inovasi. Contohnya, industri smartphone yang sangat kompetitif di mana Apple, Samsung, dan Huawei bersaing untuk mendampingi pasar global. Yang kedua, ancaman masukan pesaing baru. Kemampuan perusahaan yang baru untuk memasuki pasar yang bersaing dengan perusahaan yang sudah mapan dapat mempengaruhi daya saing perusahaan yang sudah ada. Ancaman ini dapat datang dari perusahaan domestik baru atau perusahaan internasional yang memasuki pasar lokal. Contohnya perusahaan startup teknologi baru yang menunjukkan pasar e-commerce seperti Tokopedia dan di Indonesia. Yang ketiga, ada kekuatan pemasok pengacu pada kemampuan pemasok untuk mempengaruhi harga, kualitas, dan persyaratan lainnya dari bahan baku atau komponen yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jika pemasok memiliki kekuatan itu besar,
yang besar, mereka dapat mempengaruhi biaya produksi perusahaan, mengurangi daya persaingan. Contohnya OPEC, Organisasi Negara Pengekspor Minyak, memiliki kuasa yang besar dalam mengatur harga minyak mentah global. Yang keempat adalah kekuatan pembeli. Kekuatan pembeli mengacu pada kemampuan pembeli untuk mempengaruhi harga, kualitas, atau pemasyarakatan dari produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan. Jika pembeli memiliki kekuatan besar, mereka dapat memaksakan perusahaan untuk mengurangi harga atau meningkatkan kualitas produk. Contohnya, konsumen yang semakin sadar dari kesehatan dan pengaruh keputusan perusahaan makanan dan mengurangi kandungan gula dan garam dalam produk mereka. Yang kelima, ancaman produk atau layanan pengganti. Ancaman produk atau layanan pengganti mengacu pada kemampuan konsumen untuk beralih ke produk atau layanan alternatif jika produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan tidak memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya, penjualan musik CD menurut gratis karena penggunaan layanan streaming musik online yang lebih mudah dan murah. Dalam menghadapi faktor-faktor strategi di lingkungan industri ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk mempertahankan daya saing mereka di pasar. Misalnya, strategi defensi produk atau fokus pada segmen pasar tertentu dapat membantu perusahaan membedakan diri dari persaingan menangkan persaingan. 10. Jelaskan apa itu prinsip bisnis yang berkelanjutan dan kaitannya dengan penerapan manajemen strategis. Prinsip bisnis yang berkelanjutan adalah konsep yang mengacu pada kemampuan perusahaan untuk terus berproteksi dan mempertahankan keberlangsungan bisnis mereka dalam menghadapi situasi darurat atau krisis seperti bencana alam, serangan teroris, penggunaan teknologi, atau pandemi global. Prinsip ini melibatkan identifikasi risiko, perancangan mitigasi, dan mengembangkan rancangan tindakan pendarurat yang akan dilakukan oleh situasi-situasi krisis yang tidak terduga. Kaitannya dengan penerapan manajemen strategis adalah bahwa prinsip bisnis yang berkelanjutan menjadi bagian penting dari strategi bisnis perusahaan, karena perusahaan perlu mempertimbangkan resiko dan kejadian yang tidak terduga dalam rancangan bisnis mereka. Dalam manajemen strategis, perusahaan harus melibat gambaran besar yang mengembangkan rancangan jangka panjang lingkungan eksternal, lingkungan internal, serta tujuan dan sasaran perusahaan. Salah satu tujuan utama dari manajemen strategi adalah memastikan bahwa perusahaan tetap kompetitif dan berlaku dalam jangka panjang. Oleh karena itu, prinsip bisnis yang berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari strategi bisnis perusahaan. Perubahan harus mampu mengidentifikasi risiko dan mengembangkan rancangan yang tepat untuk mengatasi krisis yang tidak terduga. Dalam penerapan manajemen strategi, perusahaan dapat menggunakan berbagai metode untuk memastikan prinsip bisnis yang berkelanjutan, integritas dalam strategi bisnis mereka, seperti melakukan analisis risiko, mengembangkan rancangan komunitas bisnis, memperkuat infrastruktur teknologi, dan meningkatkan keseimbangan organisasi untuk menghadapi krisis. Dengan demikian, perubahan dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk bertahan tetap sukses dalam menghadapi berbagai situasi krisis yang tidak terduga. Apa perbedaan antara perumusan dan pelaksanaan strategi? Perumusan strategi dan pelaksanaan strategi adalah dua fase penting dalam proses manajemen strategi. Perumusan strategi adalah fase awal dalam manajemen strategi, di mana perusahaan melakukan analisis eksternal dan internal untuk menentukan sasaran jangka panjang dan strategi yang akan mencapai sasaran tersebut. Dalam fase ini, perusahaan mengevaluasi lingkungan eksternal, menentukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman internal mereka, menentukan visi dan misi perusahaan, serta mengembangkan rancangan akses untuk mencapai sasaran strategi jangka panjang. Sementara itu, pelaksanaan strategi adalah fase di mana perusahaan mulai melaksanakan rancangan strategi yang telah dirumuskan oleh fase sebelumnya. Ini melibatkan pelaksanaan taktik dan operasional untuk mencapai sasaran strategi jangka panjang perusahaan. Pelaksanaan strategi juga melibatkan penentuan sumber daya yang dibutuhkan, pengembangan sistem pengukuran dan pelaporan, serta mengelola kinerja dan perubahan organisasi. Perbedaan utama antara perumusan dan pelaksanaan strategi adalah bahwa perumusan strategi adalah fase perancangan di mana perusahaan menentukan arah dan sasaran jangka panjang mereka. Sedangkan pelaksanaan strategi adalah fase eksekusi di mana perusahaan mulai mengimplementasi rancangan strategi tersebut. Perumusan strategi melibatkan analisis dan perencanaan, sedangkan pelaksanaan strategi melibatkan tindakan dan implementasi. Namun, kedua fase ini saling berkaitan dan mempertimbangkan satu sama lain. Kualitas perumusan strategi yang baik dapat memenuhi pelaksanaan strategi
antara efektif dapat membantu memperbaiki rancangan strategi yang kurang efektif dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa keduanya dikelola secara baik dan saling integritas untuk mencapai sasaran strategi jangka panjang mereka. Ke-12, jelaskan 5 kekuatan dan pengaruh persaingan industri. Keduanya kekuatan dan pengaruh persaingan industri merupakan faktor penting yang mempengaruhi strategi bisnis perusahaan. Berikut adalah 5 kekuatan dan pengaruh persaingan industri. 1. Ancaman produk substitusi. Jika produk substitusi tersedia, perusahaan mungkin menghadapi penurunan permintaan untuk produk mereka dan bersaing akan meninggalkan misalnya, jika konsumen dapat membeli minuman lain selain Coca-Cola, hal itu akan meningkatkan pesaing dalam industri minuman. Yang kedua, tingkat pesaing internal. Tingkat pesaing antara perusahaan dalam industri juga mempengaruhi strategi bisnis perusahaan. Jika ada banyak pesaing, perusahaan harus menemukan cara untuk membedakan dari pesaing mereka dan menarik pelanggan. Tingkat pesaing internal juga tidak dapat mengurangi harga dan mengurangi hargain keuntungan. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pembeli. Jika pembeli memiliki banyak opsi dan banyak kekuatan tawar-menawar, hal ini dapat mempengaruhi strategi bisnis perusahaan. Perusahaan harus mengembangkan produk dan layanan yang menarik bagi pembeli untuk memberikan nilai tambah untuk bersaing dalam pasar yang kompetitif. Yang kelima, kekuatan tawar-menawar pemasok. Jika pemasok memiliki banyak kekuatan tawar-menawar, hal ini dapat mempengaruhi strategi bisnis perusahaan. Perusahaan mungkin harus mencapai pemasok alternatif atau pengembangan hubungan yang lebih erat dengan pemasok. Mereka memperoleh keuntungan yang lebih baik. Yang kelima, ancaman masuk pesaing baru. Ancaman masuk pesaing baru dapat mempengaruhi strategi bisnis perusahaan. Pesaing baru dapat mengganggu pasar yang ada dengan menawarkan produk atau layanan baru yang lebih baik atau lebih murah. Perusahaan harus mengembangkan strategi untuk mempengaruhi resiko ini. Pasti mengembangkan mereka yang kuat atau mengembangkan produk yang sulit ditiru. Dalam merancang strategi bisnis, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dan mengembangkan strategi yang mempertimbangkan pengaruh dan kekuatan persaingan industri untuk tetap kompetitif dan mempertahankan posisi yang di pasar. 13. Jelaskan hubungan strategi dengan struktur organisasi Mosander. Albert Sander, seorang sejarawan bisnis, mengemukakan bahwa struktur organisasi dapat membentuk dalam pengaruh oleh strategi bisnis. Sander, strategi dan struktur organisasi adalah dua hal yang paling terkait yang saling mempengaruhi. Sander berpendapat bahwa struktur organisasi yang tepat dapat memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan strategi mereka. Misalnya, jika perusahaan ingin meningkatkan efisiensi produk, mereka perlu ada struktur organisasi yang efektif untuk mengatur tugas dan pekerjaan yang harus dilaksanakan. Sebaliknya, strategi bisnis dapat mempengaruhi struktur organisasi. Jika perusahaan ingin memasuki pasar baru atau memperkenalkan produk baru, mereka mungkin diperlukan struktur organisasi yang dibedakan untuk mendukung inisiatif tersebut. Menurut Sander, perusahaan harus mengadopsi struktur organisasi yang sesuai dengan strategi bisnis. Jika tidak, perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan strategi mereka. Sebagai contoh, jika perusahaan memiliki strategi untuk memperluas operasi internasional, maka perusahaan perlu mengadopsi struktur organisasi yang memungkinkan untuk mengkoordinasikan aktivitas di seluruh negara dan menjalani hubungan dengan pihak luar yang diperlukan. Dengan demikian, Sander mendapatkan bahwa strategi dan struktur organisasi adalah dua hal yang sulit dalam perusahaan. Harus mempertimbangkan kedua hal tersebut dalam merencanakan dan melaksanakan strategi bisnis mereka. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, saya tolong tulis di kolom komentar. Ada kekurangan, tolong tulis di kolom komentar. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.